Oke, kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi dari bronkitis. Jadi, bronkitis atau peradangan pada bronkus. Nah, terjadinya bronkitis ini bisa disebabkan oleh dua faktor ini, yaitu adanya zat asing yang masuk ke saluran nafas dan juga bisa juga karena adanya infeksi mikrobiologi seperti virus, bakteri yang masuk ke saluran bronkus. Nah, masuknya zat-zat asing ini di dalam bronkus akan mengakibatkan adanya inflamasi. Nah, ketika terjadi inflamasi di dalam bronkus, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada hipertrofi kelenjar submukosa dan sel goblet. Nah, kelenjar submukosa dan sel goblet ini fungsinya adalah untuk sekresi mukus. Nah, ketika inflamasi pada daerah bronkus, kelenjar submukosa dan sel goblet ini akan mengalami hipertrofi atau pertambahan ukuran sel. Nah, karena sel-selnya itu bertambah ukurannya, maka sekresi mukusnya juga akan bertambah sehingga terjadi hipersekresi mukus. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu terjadinya spasme bronkus. Kemudian yang ketiga adalah adanya edema karena proses dari inflamasi. Nah, ketiga hal ini yaitu hipersekresi mukus, spasme otot, dan adanya edema akan membuat sempit saluran nafas. Ya, saluran nafas akan menjadi sempit sehingga akan terjadi obstruksi jalan nafas. Apa itu obstruksi? Nah, jadi obstruksi jalan nafas yang disebut obstruksi adalah ketika kita sulit untuk menghembuskan nafas atau ketika kita sulit untuk melakukan ekspirasi. Nah, kenapa kalau kita bisa sulit melakukan ekspirasi sedangkan inspirasi kita itu normal? Jadi seperti ini. Ini adalah gambaran dari paru-paru. Ketika paru-paru kita itu akan inspirasi, maka paru-paru kita akan mengembang, ya kan? Begitu juga dengan bronkus, bronkeolus, sampai alveolus akan ikut mengembang. Nah, ini adalah gambaran dari bronkus yang diperbesar. Ya, bayangkan ini adalah bronkus yang mengalami inflamasi. Bisa dilihat di sini ada sekret-sekret mukus ya. Ada sekret mukus dan juga tampak kemerahan karena adanya inflamasi. Nah, adanya timbunan mukus ini juga lah yang mengakibatkan adanya suara wheezing ketika auskultasi. Nah, ketika pada pasien yang mengalami bronkitis ini melakukan inspirasi, seperti yang tadi sudah dibilang, seluruh paru-paru termasuk bronkus, bronkeolus, sampai ke alveolus akan ikut mengembang ke luar. Nah, jadi bronkus juga akan mengembang ke luar seperti ini, sehingga jalan nafas ini, nah pada daerah sini ya, yaitu pada lumen bronkus, jari-jari lumen bronkus akan semakin melebar. Akibatnya jalan nafas akan semakin renggang atau semakin lebar. Nah, itulah mengapa pada pasien-pasien yang mengalami obstruksi jalan nafas, inspirasinya normal. Nah, tetapi sebaliknya, pada keadaan ekspirasi, paru-paru kita itu akan mengempis atau terdorong ke dalam seperti ini. Begitu juga dengan bronkus, bronkeolus, sampai alveolus juga ikut menyempit atau mengempis atau volumenya bertambah kecil. Nah, begitu juga dengan bronkus. Ketika bronkus yang mengalami inflamasi ini dia ekspirasi sehingga volumenya atau jari-jari lumennya semakin mengecil, ya kan, karena dia terdorong ke sini oleh karena adanya ekspirasi atau karena adanya elastic recoil pada paru sehingga terjadi gaya dorong ke dalam untuk kembali. Nah, akhirnya lumen bronkus ini akan semakin menyempit, yang tadinya segini misal jadi segini. Nah, karena semakin menyempitnya lumen bronkus ketika ekspirasi, maka hal ini yang menjadikan ketika ekspirasi terasa sesak atau susah ya. Nah, jadi itu adalah obstruksi jalan nafas. Nah, obstruksi jalan nafas ini akan mengakibatkan ventilasi dan perfusi tidak seimbang. Ventilasi itu artinya jumlah nafas kita atau frekuensi nafas kita. Perfusi artinya aliran darah yang menuju ke pulmo menjadi tidak seimbang, yaitu pada keadaan obstruksi ventilasinya menurun, perfusinya juga ikut menurun. Sehingga apa? Sehingga terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen dan juga sesak nafas karena adanya obstruksi tadi ya.
Nah, kemudian bronkitis ini bisa mengakibatkan komplikasi. Nah, komplikasinya apa? Yaitu komplikasinya adalah penyakit yang disebut cor pulmonal. Kenapa kok bisa terjadi penyakit cor pulmonal? Jawabannya ada di video saya selanjutnya yang berjudul cor pulmonal, komplikasi dari bronkitis.